Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Artinya, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Dalam kehidupan sehari-hari, saya sering melihat ketika makan bareng-bareng itu, saya sering melihat orang makan dengan tangan kiri di hadapan saya. Kira-kira kalau seperti itu apa yang harus kita lakukan? Ini, Aku Fatimah sudah pernah melihat seperti itu. Apa yang kita lakukan? Sudah pernah melihat belum? Makan bareng-bareng, kemudian mungkin kelompok sama keduanya tangan kanan, kelompoknya tangan kiri. Yang sudah pernah dilakukan apa? Nasihat gimana nasihatnya? Ya. Gimana? Nasihatnya gimana? Biar yang lain dengar nanti ditiru gitu loh. Malu. Gimana Pak Mudin? Sudah pernah mengalami seperti itu? Sering. Yang dilakukan seperti apa? Kebanyakan itu anak-anak di sekitar kita, Ya. atau murid TPA kan. Jadi yuk makan tangan manis itu langsung dipindah. Iya. Itu kalau anak-anak. Nah, kalau sudah dewasa, ini penting sekali, ya. Meskipun kelihatannya ini sepele, tetapi kita perlu memberanikan diri untuk apa? Mengingatkan. Yang jadi masalah itu adalah bagaimana cara mengingatkan kepada anak-anak. Mungkin ada yang pernah punya pengalaman, bisa memberi contoh di mana? Kerja bakti misalnya ya, ambil jalan kiri. Kadang-kadang saya itu takutnya begini, kalau saya tidak mengingatkan, besok itu kan itu di hadapan Allah kita itu kan yang saling mengenal ini, saling ketemu seperti ini, itu kan akan dipertemukan lagi, ya enggak? Yakin nggak seperti itu? Jadi kalau kita makan bersama, ada teman kita yang dengan tangan kiri, padahal salah satu yang akan menjadikan umat ini umat khair, umat yang baik adalah ketika na'muru bil ma'ruf, ya, menasihati tentang yang baik-baik dan wanahani mungkar, dan mencegah dari keburukan. Kalau kita itu menasihati yang baik saja nggak berani, apalagi mencegah dari yang ya. Mas yang di sana gimana kira-kira sudah pernah melihat seperti itu? Gimana yang dilakukan seperti apa? Jangan. Oh gitu. Sudah pernah melakukan seperti itu pada anak-anak atau pada orang tua? Oh, rekan kerja. Terus tanggapannya seperti apa? Oh iya, bagus. Jadi Bapak Ibu, mari kita melihat siapa yang kita hadapi. Kalau misalnya itu orang yang lebih tua, maka dengan cara yang lebih baik. Prakteknya gimana? Kalau saya teman sendiri gitu ya, maka waktu tangan saya ambil gitu loh. Ini saya mau berperan seperti ini. Dan kadang ya betul ada yang cuek, ada yang terima kasih seperti itu. Tetapi mari kita membiasakan hal yang demikian ini, yaitu untuk selalu mengajarkan hal yang baik. Jangan menganggap ini satu hal yang sepele. Makan, minum, mestinya
Nah, kalau Rasulullah jelas ya, Rasulullah itu langsung melihat seperti itu, langsung diingatkan. Para sahabat juga begitu. Misalnya Umar bin Khattab begitu melihat ada pemuda bajunya kelasra, langsung dipanggil, langsung diingatkan. Padahal waktu itu beliau sedang sakit. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa jika mereka itu beramal ma'ruf dan nahi munkar, ini seharusnya umat ini kita itu saling mengingatkan kebaikan dan keburukan, mengingatkan untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan yang keburukan. Tapi yang paling menjadi momok kita adalah kalau orang itu tidak mau. Kalau orang itu mau, maka kita akan senang. Kalau orang zaman dulu, terutama Rasulullah, itu kok pendapatnya seperti kita, maka mungkin kita tidak akan mendapatkan ajaran Islam. Soalnya apa? Berpikir tentang hasilnya, gegek kok malah nesu, gegek malah tersinggung. Nah, gitu. Maka kewajiban kita itu hanya mengingatkan, hanya ingetin aja, nggak usah pikirkan apakah orang itu diingatkan menjadi sadar ataupun malah tidak sadar atau malah marah kita. Mungkin ngapain orang yang ada dari orang tua. Justru kadang-kadang kalau kita temukan ketika kita mendatangi walimah itu, makanya dengan berdiri sambil berjalan, ya. Kalau kita lihat itu ya. Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat Islam, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Alasannya atau sebabnya atau syaratnya yaitu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Kalau yang saya temui, misalnya ketika sholat, saya selalu mengganggu saya ini ya, yaitu orang yang rukuk tangannya itu yang dipegang bukan dengkulnya, tetapi sampai bawah, ya sampai bawah. Terus yang kedua yang saya terima juga, kalau sujud tangannya itu sikunya kelaksan. Ini. Saya kadang-kadang berpikirnya itu bukan saya memperhatikan orang itu. Yang saya takutkan itu adalah ketika nanti saya ini di hadapan Allah itu kok nggak mengingatkan loh ya. Jadi semuanya seperti itu. Itu yang harus kita jadikan patokan utama sehingga kita tidak menjadi takut atau ragu-ragu ketika mengingatkan. Terlebih lagi pada orang yang secara teori itu kedudukannya lebih terhormat. Nah, syaratnya memang ini Bapak Ibu. Syaratnya adalah kita ini mau mengingatkan, baik itu untuk menyuruh yang benar maupun yang meninggalkan yang salah. Ini. Apalagi kira-kira yang sering kita jumpai kesalahan-kesalahan tidak syariah, tetapi kita tidak berani mengingatkan. Misalnya apa? Apa? Merokok, iya betul sekali. Merokok. Merokok itu, wah orang merokok itu memang pinter, gitu ya. Pinter berdalih. Pinter berdalih. Kalau saya minimal kalau ada orang merokok di hadapan saya, langsung saya tinggal pergi. Saya tinggal ngomong-ngomong lah, maaf ya. Saya niatnya adalah untuk mengingatkan, ya, bukan menyakiti dia, untuk mengingatkan. Pernah suatu ketika di suatu pertemuan begitu, tadi saya ngobrol begitu, tiba-tiba mau merokok, saya pergi, seperti itu ya. Maka dari itu teman-teman semuanya, mari kita membekali diri dengan niat yang benar, sehingga nanti tidak salah, tidak malas. Lu urusanmu, urusan sendiri.
Tetapi takutlah nanti ketika di akhirat besok orang itu menjadi musuh kita, melawan kita. Kenapa mau melawan? Karena kita membiarkan saja, ya. Kita membiarkan pasal pembiaran, ya. Jadi kalau misalnya panjenengan itu melihat orang mau bunuh diri, kok jenengan diam saja, tidak berusaha untuk mencegahnya, maka secara hukum juga salah. Yaitu pasalnya adalah pasal pembiaran. Ya, ini Allah sudah mengatur bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad yang dibuat atau ditakdirkan menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang pernah diturunkan di bumi ini, syaratnya yaitu mengingatkan, mau berbuat baik, mengajak orang berbuat baik, dan mengajak untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Salah satu hal saya sampaikan tadi, mengapa kita itu kadang-kadang cuek ketika melihat orang lain melakukan hal-hal yang tidak baik, itu disebabkan paling banyak insya Allah karena kita itu tidak enak, merasa tidak enak. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menciptakan di dalam diri kita sendiri itu adalah kepedulian sosial. Kalau pada anak-anak kita, tentu kita sudah biasa berani karena itu anak kita. Ya. Hal-hal yang kecil, misalnya istri kita keluar dari rumah, meskipun sebentar mungkin pakai baju dan pakai kudung, tetapi lengan pendek. Okay. Kalau diingatkan, sebentar kok cuma ke situ, kasih tok gitu ya. Padahal itu termasuk melanggar syariat seperti itu. Dan salah satu ciri suami yang baik katanya itu cerewet kepada istrinya ketika istrinya itu melanggar syariat. Gitu ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala yang sama dengan orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini dapat dijadikan motivasi kita juga. Tadi kalau orang yang kita ingatkan makan dengan tangan kiri, kemudian mau makan dengan tangan kanan, misalnya, maka kita menanam saham di situ. Kita mendapat pahala setiap orang itu makan dengan tangan kanan, mungkin kan terlihat juga ya. Nah, apa beratnya? Ya, apa beratnya? Seperti apa beratnya ketika kita mengajak teman kita, mengingatkan teman kita untuk melakukan satu kebaikan. Banyak kejadian-kejadian di masyarakat yang secara nyata kita tahu bahwa itu salah, tetapi kita tidak mau dan tidak mampu untuk mengingatkan. Maka yang paling ringan, yang paling setidak-tidaknya adalah kita mengingkarinya, kita tidak menyetujuinya. Tetapi itu dikatakan Rasulullah itu adalah selemah-lemahnya iman. Kan salah satu amal yang paling kuat itu dengan tindakan, dengan kekuasaan, dengan lisan mengingatkan, memberikan hukuman kalau punya kekuasaan. Ada yang pernah mengatakan itu menutup pelaturan, tempat pelaturan cukup dengan selembar kertas, cukup dengan selembar kertas, maka tempat itu menjadi tertutup, meskipun dia mungkin diserat sana sini. Tetapi kalau penguasa itu sudah membuat surat keputusan, ya sudah, itu yang paling
Wah, ya yang paling minimal yaitu dengan lisan kita. Setiap melihat hal-hal yang buruk, misalnya ketemu teman harus salam masjid salam masjid gitu. Misalnya sambil menyampaikan bahwa orang muslim yang ketemu kemudian salaman itu maka dosa-dosanya akan diampuni. Besok itu lagi ketemu orang salaman dulu ya, seperti itu. Insyaallah kalau kita senantiasa care, perhatian dengan orang lain, maka lambat laun kita akan menjadi pribadi yang suka menyeru kepada kebaikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an." Barang siapa menyeru kepada kebaikan, maka baginya pahala yang sama dengan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala sedikit pun. Dan barang siapa menyeru kepada kesesatan, maka baginya dosa yang sama dengan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Dari hadis ini kita dapat mengetahui ya, bahwa tidak ada hal-hal yang muskro itu tidak ada manfaatnya ketika kita itu mau mengajak ya. Jadi kalau kita misalnya berhasil mengajak satu teman ikut kajian kita misalnya, maka kita mendapatkan pahala terus ya, karena usaha kita yaitu mengajak teman kita itu. Kemudian mengajarkan Al-Quran ya, mari kita yang punya kesempatan ya, yang guru-guru diniyah misalnya ini gunakan, tentu saja dengan menjaga niat yang benar. Jangan sampai kita sudah susah payah tetapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena niat yang kurang benar. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi jumriha la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah, malaikatnya serta penduduk langit dan bumi hingga semut yang ada di dalam sarangnya, mereka akan mendoakan dan memintakan ampunan bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan ia berkata hadis ini adalah hasan sahih. Sedikit apapun yang kita miliki, baik itu ilmu agama ataupun ilmu dunia, terutama ilmu agama, itu kita keluarkan, maka itu akan membuahkan hasil ya. Teman-teman yang punya keahlian berdagang, ajari temannya berdagang ya. Ada yang pintar buat sate ya, ajari temannya buat sate. Ada yang pintar nyukur rambut, potong rambut ya, ajari temannya nyukur rambut. Maka kalau ini terus dilakukan oleh teman kita, maka kita senantiasa mendapatkan pahala dari Allah karena kita senantiasa berbuat kebaikan. Ini Pak Munir ini rencana membuat imamah bagaimana ini ya, tolong kita bicarakan ya. Soalnya kalau tidak kita bicarakan ya, nanti keburu waktu lama nggak jelas. Insya Allah saya perhatikan teman-teman, kalau kita rangsang untuk melakukan kebaikan, maka nampaknya responnya juga bagus. Tetapi kalau tidak dirangsang,
maka ya mandi lagi ya. Mungkin. Maka senantiasa mari kita berusaha untuk menjadi orang yang berbuat baik pada temannya, sekecil apapun ya. Misalnya ada orang kesandung tidak berpikir tetapi malah menyeru kepada hewan-hewan, apakah kita diam saja seperti itu misalnya ya? Biasanya diam saja ya, yang terjadi kelihatannya kita diam saja, padahal kalau Rasulullah itu pasti sudah ditegur langsung ya, dan tegurannya orang terus muring-muring juga ya. Kita tahu ketika ada seorang badui kencing di dalam masjid, semua sahabat marah besar ya Pak, kencing mau dikencingi, tapi respon Rasulullah kan menjawab tetapi tidak marah, yaitu apa? Sesungguhnya masjid itu pada suci kan gitu ya. Nah, kemudian cukuplah disiram dengan seember air. Kemudian Rasulullah menasihati orang itu. Memang ini dibutuhkan suatu keberanian yang besar, meskipun halnya itu mungkin sepele. Seperti saya sampaikan tadi, orang makan dengan berjalan, orang makan dengan tangan kiri, itu sesuatu yang sepele, tetapi nampaknya untuk mau dan mampu mengajak kepada hal-hal yang baik itu dibutuhkan suatu tekad yang besar. Innamal a'malu binniyat ya. Ini kita sudah hafal hadisnya. Tetapi kalau kita tidak membiasakan diri peka terhadap lingkungan yang ada, maka kita khawatirnya ini akan menjadi beban berat ketika kita nanti di akhirat. Nah, teman-teman semuanya, pada poin terakhir ini ada kesimpulan yang perlu kita terapkan. Yang pertama, mengajarkan kebaikan kepada manusia itu termasuk amalan para nabi. Ingat ya, para nabi itu tugas utamanya adalah mengingatkan amal ma'ruf dan nahi munkar. Tugas utamanya itu. Allah Subhanahu wa taala itu sudah menegur atau mengingatkan kepada nabi kita ketika misalnya dakwahnya kurang diterima ya. Sesungguhnya kamu itu tugasnya hanyalah menyampaikan. Dan ini kita juga begitu, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing ya. Jadi mengajarkan kebaikan kepada manusia itu termasuk amalan para nabi. Berarti kalau kita itu melakukan ini, maka kita berarti menjadi pewaris nabi, pewaris apa namanya, tugas nabi. Kemudian yang kedua, keutamaan mengajarkan kepada manusia ilmu-ilmu agama. Sebab barang siapa mengajarkan suatu ilmu atau menyeru kepada petunjuk, maka baginya pahala yang sama dengan orang-orang yang mengamalkan ilmu itu ya. Jadi tadi seperti contoh misalnya yang sering terjadi, makan dengan tangan kiri, kalau kita bisa mengingatkan dan orang itu menjadi sadar, maka insya Allah pahala akan mengalir kepada kita selama orang itu mau makan dengan tangan kanan. Kenapa? Karena kita menjadi salah satu penyebabnya orang itu berbuat baik. Demikian juga misalnya ketika kita di rumah ya, habis maghrib misalnya, minimal semua anggota keluarga kita itu mau membaca Al-Quran. Kalau tidak mau, bagaimana? Kita sudah mengingatkan tapi tidak mau, maka kita sudah mendapatkan pahala dari Allah. Kenapa? Yaitu karena kita melakukan kebaikan, amal ma'ruf nahi munkar. Yang paling berat itu memang menata hati kita. Sifat manusia, kalau apa yang diperintahkan
itu dituruti, maka dia akan menjadi senang. Tetapi kalau tidak dituruti, dia menjadi susah. Di sini menjadi hal yang harus kita perhatikan. Contoh begini, ngomong-ngomong dan temannya, kayak si Abdullah kayak saya kok tergebenek itu jin. Wih aku sejaknya aku wih, wah aku ngandani sore, kena orang tak kandani ombo wih. Nah, ini kadang-kadang secara tidak langsung itu kita melakukan seperti itu. Dan kalau misalnya seperti itu berarti dicorek amal kita itu sudah hilang seperti itu. Ya. Itu manusiawi seperti itu, tapi harus kita berusaha untuk menghilangkannya. Sering kejadian seperti itu. Yang ketiga, besarnya pahala orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, sebab Allah akan memberikan ujian kepadanya serta penduduk langit dan bumi akan memintakan ampunan untuknya. Hal ini dikarenakan akan diperolehnya kebaikan di muka bumi lantaran tersebarnya ilmu. Jadi orang yang mau melakukan, memerintahkan orang lain melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan, itu akan diberikan ujian. Allah akan mengujinya. Termasuk penduduk langit dan bumi itu akan memintakan ampun. Kenapa? Karena lantaran dia itu ilmu akan tersebar. Kemudian yang keempat, keutamaan berdakwah mengajak untuk kembali kepada Allah dan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, jadi ini ada 4 keutamaan kita mendidik diri untuk peka terhadap lingkungan kita.